Belum lama ini viral rumah Nenek Hasna di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang berukuran sempit namun dihuni belasan orang. Sebenarnya cerita soal tidur meringkuk tidak hanya dialami oleh keluarga Nenek Hasna, namun jamak terjadi di permukiman padat di Jakarta. Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda melihat warga Jakarta yang masih tidur meringkuk di sela kemegahan kota. Kita simak liputannya berikut ini. Jakarta memang identik dengan kemewahan dan juga gedung-gedung bertingkatnya. Namun ada wajah Jakarta yang lain di mana masyarakatnya atau warganya itu tinggal di tempat yang jauh dari kata layak. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat wajah Jakarta yang satu ini, di mana untuk tidur saja ibarat ikan pindang. Menyusuri wajah Jakarta, saya tiba di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya RW 3, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru. Pemandangan warga bersantai di pinggir kali semacam ini memang kerap terlihat di sudut-sudut Kampung Rawa. Mereka banyak beraktivitas di luar rumah karena tiap sore angin terasa lebih sejuk. Sangat berbeda bila di dalam rumah. Ingin tahu dengan kondisi rumah warga di sini, saya pun mengunjungi rumah milik Bu Rukini. Sudah 20 tahun wanita lanjut usia ini tinggal di rumah miliknya di RW 4 Kampung Rawa. Kamar tidur sekaligus ruang tamu dan ruang keluarga ini hanya berukuran 1 kali 2 meter saja. Bu Rukini dan 6 orang anggota keluarga tinggal di rumah yang sudah sangat sesak ini. Bila semua anak dan cucunya berkumpul, bisa dibayangkan seperti apa suasana di dalam rumah. Anak 6, cucu selosin. Jadi kalau ngumpul semua di sini gimana, Bu? Ya, kumpul semua kan anak-anak ada dalam. Misalkan yang dewasa-dewasanya panas di luar sini. Di luar kan? Sini. Bisa 10 mah ada. 10 orang? Terus tidur rame-rame semua? Iya. Udah kayak cuek deh, nggak bisa pada bergerak tuh. Tidurnya ini? Iya, yang penting merem kan. Yang penting merem aja. Mau kaki kelipet nggak apa-apa ya, Bu? Iya, pada ini. Tapi ya itulah pada seneng aja gitu. Agar sedikit lebih layak, anak-anaknya membangun lantai 2. Selain agar bisa tidur lebih enak, meningkatkan rumah ini juga sebagai cara agar anak dan cucu Bu Rukini tidak lagi digigit tikus. Karena lokasi tidur yang bisa di mana saja asal ada sedikit tempat untuk terlentang. Awalnya sih darurat ya. Ini baru iniin perbaikan. Ditingkatin? Iya, awal-awalnya gitu. Cucu saya pada digigit tikus tuh. Pada darah-darah. Jadi ya udahlah, sebisa-bisanya aja. Makanya nih belum tuntas. Berbeda dengan Bu Rukini yang memiliki rumah sendiri, kediaman yang saya datangi ini lebih memprihatinkan. Inilah kamar petak ini tinggali Bu Nani. Ibu 7 anak dan 2 cucu ini tinggal di sebuah kamar kontrakan berukuran 2 kali 3 meter. Kamar petak berdinding triplek ini tidak ada jendela. Hanya ada 1 buah lampu yang terletak di luar kamar. Agar kamar lebih sejuk, pintu kamar selalu terbuka dan kipas angin terus berputar. Kalau tidak, sulit untuk bisa tidur di dalam. Ya kadang-kadang kalau malam bangun gitu, gerong di luar kepada kumpul kayak gitu. Kalau saya kan jualan, Pak. Jualan donat jam 11 udah ngadonin donat. Sampai jam 4 subuh. Sudah 17 tahun Bu Nani dan keluarga tinggal mengontrak. Di kamar ini, ia membayar sewa Rp500.000 per bulan.
Gaji suami sebagai tukang bangunan dan ia berjualan donat hanya cukup untuk menyewa kamar kecil ini. Untuk memasak, keluarga ini hanya mengandalkan kompor minyak tanah yang berada tepat di samping pintu. Tidak mungkin diletakkan di dalam kamar karena tidak ada tempat lagi. Ketiga anaknya memilih untuk mengontrak di tempat lain karena tidak bisa tidur akibat terlalu sempit. Namun sesekali semuanya datang berkumpul ke kamar mungil ini. Anak keduanya Alika ingat betul ketika semua masih tinggal bersama. Ya gerah-gerah aja Pak di sini ada yang ada yang biasa. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang kada tidur terus ya sempit. Gitu. Sempit. Ya, berarti kalau paling ramai berapa orang bisa tidur? Kalau lagi ngumpul ya paling 9 atau enggak ya 9-an. 9 orang di Enggak pada tidur paling yang separuh tidur yang separuh duduk enggak tiduran semua karena kan enggak muat tempatnya. Ya empet-empetan. Udah kayak pepes. Apa yang dialami oleh Bu Nani dan Bu Rukini adalah hal yang sering terlihat di Kelurahan Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Di wilayah seluas 33 hektar ini tercatat ada lebih dari 7.000 kepala keluarga dengan total penduduknya lebih dari 25.600 jiwa. Bisa dibayangkan bagaimana padatnya. Jadi tak heran bila satu rumah petak atau kamar kontrakan dihuni lebih dari satu kakak. Bukan dikatakan, kalau dikatakan seperti RW 1, RW 4, RW 3, RW 2 itu padat. Kalau sudah kata padat merayap lah katanya. Jadi 24 jam itu tidurnya itu boleh dikata sip-sipan gantian kadang-kadang. Tapi gantian kita kurang mengerti lah ya. Hal seperti begitu. Tapi mungkin juga suatu yang ini juga udah biasa, udah kebiasaan itu jadi udah nggak jadi suatu hal lagi. Jadi Kampung Rawa menjadi satu dari banyak kampung padat penduduk di Jakarta dan juga menjadi wajah akan mirisnya kualitas hunian di kota metropolitan. Pasti banyak yang ingin hidup dan tidur dengan layak, tapi apa daya, semua terganjal ekonomi. Banyak cerita yang terdengar dari masyarakat yang memang tinggal ataupun hidup di tempat yang jauh dari kata layak. Namun yang kita dengar sekarang adalah bukan cerita mereka, tapi apa sebenarnya solusi dan peran pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakatnya. Roli Kurniawan, Maranatha Tambu Bolon, Jakarta.